94,7 UFM Free Your Soul dari Nio dengan Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself. Ini juga termasuk salah satu jenius ya di dunia musik menurut gua adalah Nio. Menulis lagu cuma dapat trigger sedikit dari Sia langsung jadi lagu Let Me Love You ini You Lovers. Nah, sama juga seperti dalam dunia pernovelan gue bilangnya apa ya? Dunia sastra gitu ya. Kita punya sekarang nama Clara Ang. Sebenarnya udah dari kapan berkiprah sih Mbak Clara kalau di total? Dari tahun 2002, dari sejak buku pertama terbit. Oh, buku pertama tuh terbit 2002 ya. Sekarang 12 tahun ya. Udah melahirkan berapa karya? Masih inget? Wah, mendekati 100 kali. Wow, ini baik yang cetak maupun yang masih jadi soft copy ya? Atau semuanya. yang cetak udah mendekati 100? Cetak, judul. Iya, judul ya? Iya. Wow, oke. Yang paling favorit buku yang mana? Jangan dong, jangan tanya seperti Kenapa? itu dong. Karena Gara-garanya? seperti nanya anakmu yang paling favorit siapa. Iya, benar-benar. Karena ini semua di-treat spesial ya. Iya, proses kelahiran mereka tuh punya peristiwa unik dan tersendiri. Ya, inilah beda penulis dengan pembaca ala-ala kayak gue gitu lah. Maksudnya kalau penulis tuh memang come from the heart ya. Jadi apapun tuh ada prosesnya untuk menjadi sebuah karya ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin ada trilogi Indiana Chronicle, Blues, The Unreality Show, sama Bridesmaid. Ini aku belum baca sih. Tapi ini katanya titik awal dari kesuksesan Mbak Clara. The Unreality Show itu novel lain. Oke. Jadi sebenarnya triloginya judulnya bukan The Unreality Show, itu tapi memang apa? Indiana. Ada satu Indiana itu ada 3 buku gitu. Unreality Show itu cerita sendiri gitu. Iya, Tapi memang itu awal-awal novel yang pertama kali yang aku terbit. Oke, Ya, itu berarti memang masih tahun-tahun di bawah 2005 ya? Iya, 3 buku Indiana itu Blues, Lipstick, sama Bridesmaid. Itu 3 itu. Ya, itu awal-awal novel tahun 2004-2005 ya. Yes. Tapi cetak ulang lagi sih. Oke, reproduce. Kalau yang sekarang yang paling baru-baru apa judulnya? Kemarin aku nulis non-fiksi, Mary Riana. Mary Riana? Jadi tokoh Mary Riana itu aku tulisin Langkah Sejuta Suluh, kisah dia strugglingnya di Singapura sampai dia bisa menjadi perempuan nomor 1 dengan sales yang paling tinggi se-Asia. Oke, berarti kalau kayak gitu ilmunya kepake lagi ya, pendekatan secara human behavior terus linguistiknya itu kepake nggak sih pas lagi nulis Mary Riana? Kalau nulis itu kan berarti biografi ya? Iya, memoir ya. Kalau kayak gitu pendekatannya gimana sama Mary Riananya? Pendekatannya lebih kepada kayaknya ke arah jurnalistik kali ya. Jadi sebagai seorang sahabat juga ngedengerin cerita dia dan mencatatnya. Tapi prosesnya itu sebenarnya lebih banyak proses penulisannya. Ya, proses pengumpulan materi ya ada gitu. Tapi sebenarnya yang lebih sangat panjang dan melelahkan itu pas proses penulisannya. Penulisannya aja setahun lebih gitu. Kenapa bisa begitu sangat panjang dan melelahkan? Ya karena karena orangnya hidup jadi karya yang baik itu sebenarnya yang membedakan antara karya baik dan sedang-sedang dan karya bagus itu terletak pada aku ketampar nih. Terletak pada apa? Detail-detailnya. Attention to details gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalau menurutku proses yang paling berat itu ya ketika sudah selesai satu naskah gitu, dan itu kita harus mendetilkan lagi, ulang terus rewriting ya istilahnya ya. Nah, itu yang paling sangat sulit dan berat, itu bagian situnya. Mendekati relevansi atau kan kalau nulis fiksi berarti harusnya nggak harus terikat sama apa yang relevan atau enggak ya, atau gimana? Kalau Mbak Clara sendiri strategi dalam menulisnya itu apa sih? Bedakan antara fiksi dan non fiksi. Tadi kita ngomongin non fiksi ya. Tadi non fiksi tentang penulisan memoir. Nah, kalau menulis fiksi? Prosesnya itu sebenarnya sebelum ditulis sudah kebayang cerita di dalam kepala gitu. Dan ketika ditulis tuh cerita tuh perlahan-lahan lebih detail, lebih lebih jelas, karena waktu di dalam pikiran itu biasanya dalam bentuk abstrak dan garis besar aja gitu, dan kadang-kadang bahkan saya pun juga kurang paham benar ceritanya bergerak ke arah mana gitu. Tapi ketika dituliskan detail-detail itu berjalan dan bergerak, karakter juga hidup sendiri, dan ya itu lebih sulit memang proses melahirkannya. Lebih sulit fiksi? Sorry bentar. Lebih sulit fiksi atau? Sebenarnya sama aja. Mau nulis sastra anak, nulis fiksi juga atau nulis non fiksi, sebenarnya
sama juga proses penulisnya itu juga sama, strugglingnya itu sama-sama susah. Oke, itu kan strugglingnya ya. Tapi kalau mungkin aku ngelihat ada satu, nggak tahu ya karena saya bukan penulis ya. Dari non fiksi misalnya nulis Mary Riana dengan menulis fiksi, ada elemen-elemen surprising yang Mbak Clara dapetin sendiri nggak sih? Yang menarik dari fiksi itu, saya nggak pernah tahu saya akan menulis apa di hari besok gitu ya. Kalau nulis memoir untuk orang, kalau untuk nulis untuk orang lain tentang visi, biasanya materinya sudah ada dan biasanya kita hanya bisa ngikutin alur, kita sudah bisa memprediksi apa yang terjadi. Kalau dalam fiksi kadang-kadang sulit untuk memprediksi apa, walaupun saya tahu gitu, tapi kadang-kadang memprediksinya itu sulit gitu. Iya. Ada cerita, ada alur cerita, tapi ketika didetailkan ceritanya bisa aja bergerak kemana gitu ya, tanpa saya sadarin. Kalau memoir sendiri, berarti kan ini pendekatannya lebih secara personal juga ya, walaupun mungkin udah tahu ya apa yang akan tertuang di buku gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu juga. Sekarang saya lagi mau menulis memoir untuk orang lain, dia sendiri juga nggak tahu apa yang dia mau tulis gitu loh ya. Tapi dia paham hidupnya seperti ini. Nah jadi saya sebagai penulis cerita dia dan pendamping dia juga, saya harus menggali itu, narrow it down, mengikis hal-hal yang penting, yang tidak penting, yang untuk diketahui, yang tidak diketahui, dan membantunya untuk bergelut di bagian itu. Oke, dan tentunya itu akan menciptakan karakter yang lebih menarik lagi. Mbak Clara tuh ikut berperan menciptakan karakternya dia, atau dalam buku ya, bukan karakter dalam kesehariannya, atau enggak, cuma ya udah apa yang ada di dia tinggal ditulis dalam bentuk tulisan yang indah aja gitu. Atau pernah nggak menemukan karakter-karakter yang akhirnya kayaknya mau gue gini nih karakternya, diarahin gitu? Enggak, biasanya enggak. Karena kalau memoir kita lebih fokus, saya lebih fokus memang ke kisah orang itu. Tapi kadang-kadang bahkan seseorang pun tidak mengetahui dirinya sendiri. Jadi ada Windows yang mengatakan bahwa kamu tahu orang lain tahu, kamu tahu orang lain tidak tahu, kamu tidak tahu orang lain tahu, kamu tidak tahu orang lain juga tidak tahu gitu loh. Nah, lucu ya? Iya, jadi untuk memoir tugas saya sebagai pendamping untuk mengasah juga hal yang dia tidak tahu tapi saya tahu gitu loh. Atau bukan juga sama-sama untuk mencari titik dia tidak tahu, saya tidak tahu, akhirnya kita mencapai tahu sama tahu gitu ya. Gitu. Yang nggak disadari mungkin juga dari narasumber ini ya adalah bahwa diam-diam ya ada hidden agenda juga nih, tanpa disadari dan tanpa diniatin ya, bahwa ternyata karakter orang ini yang ditulis memoirnya itu bisa menjadi inspirasi untuk menjadi sebuah karakter fiksi, ya nggak sih? Ada nggak karakter fiksi yang terlahir atau tercipta dari orang-orang yang pernah Mbak Clara temui untuk dibuat memoirnya? Banyak sih sebenarnya ya. Kalau ngobrol sama orang juga kadang-kadang saya mencatat, dan salah satu tugas paling penting dari seorang penulis atau pengarang adalah seorang pengamat yang baik gitu. Jadi dia bisa mengamati sekelilingnya dan bisa mencatat apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk lingkungan, termasuk orang yang dia sedang bicarakan atau orang lain gitu. Kalau tadi Mbak Clara bilang bahwa proses penulisan itu juga ada proses yang struggling di dalamnya gitu ya. Pernah juga mengatakan kalau menjadi penulis adalah profesi yang soliter dan berat. Itu gimana? Kenapa? Karena menulis itu harus sendirian ya. Benar-benar sendirian, kita tidak bisa brainstorming. Beda ya, kalau itu mau bikin film ya, baru brainstorming satu tim produksi atau gitu. Atau grup hugging ya, enggak ya? Grup hug. Terus. Iya, jadi nggak ada penulis itu bukan teamwork. Jadi benar-benar sendiri. Saya nggak berbicara soal memoir ya, ini saya berbicara tentang sebagai seorang pengarang atau penulis novelis. Ya benar-benar sendiri, dan banyak orang yang tidak sanggup dengan kesendiriannya itu. Berjam-jam benar-benar sendirian gitu, hanya menulis. Saya bisa menghabiskan waktu 5-6 jam tidak berbicara sama sekali dan hanya menulis, hanya sendirian. Wow, dan itu bukan ini ya, kalau kita bicara korelasinya dengan profesionalism gitu ya. Kadang-kadang kan kalau penulis itu kan mau ada target dapat atau nggak dapat uang juga ya, memang dia into writing gitu ya, dia memang menulis gitu kan. Itu yang Mbak Clara rasakan apa sih pada saat 5-6 jam bisa nulis gitu? Apakah memang dikejar target bahwa gue harus nyelesain ini karena ini harus menjadi sebuah ada deadline sih sebenarnya, deadline untuk misalnya kerja untuk
karena yang saya lakukan juga misalkan saya kerja untuk corporate gitu, perusahaan meng-hire saya untuk menuliskan sebuah cerita kayak ada perusahaan XYZ gitu ya, perusahaan anak-anak gitu yang produknya untuk ditujukan kepada bayi dan anak-anak. Jadi mereka menginginkan saya nulis buku cerita anak buat mereka, di mana mereka akan menerbitkan sendiri dan memberikan itu sebagai hadiah ketika orang membeli produk itu gitu. Nah itu saya juga, nah kalau seperti itu perlu deadline. Mereka akan memberikan deadline-nya tanggal sekian harus selesai gitu. Ya itu memang bekerja fokus untuk itu. Tapi sementara saya kan juga punya agenda sendiri, di mana saya ingin menuliskan novel secara pribadi gitu. Dan kalau itu sih saya membebaskan agendanya. Selesai atau nggak selesai ya nggak selesai juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Oh bener, nggak selesai. Banyak nggak sih yang nggak selesai kalau untuk agenda sendiri? Ada yang gak selesai sampai sekarang. Kasian dong, kan karakter tuh udah dibangun seperti kayak menciptakan sebuah karakter baru ya. Iya, kayak ada satu buku ini yang gak selesai udah setahun lebih. Itu apa kendalanya kalau bisa sampai nulis gak selesai itu biasanya apa? Distractionnya banyak kah? Kalau dalam atau akhirnya nggak tertarik lagi sama karakter itu atau gimana? Situasi saya susah sekali. Gimana? Kadang-kadang saya ingin menceritakan sesuatu dengan pola yang berbeda gitu, dan cara yang berbeda, dan pola dan cara yang berbeda yang tidak sama dengan itu sulit gitu. Jadi sebenarnya menulis itu seperti pekerjaan bertukang gitu ya. Kita bisa membangun meja makan misalkan, meja makan standar yang sering kita lihat, oh begitu, itu gampang buat seperti itu gitu. Tapi meja makan hal-hal yang unik, bentuknya aneh kayak gitu ya, itu kan jadi tantangan seorang seniman ya, menciptakan. Dan penciptaan itu, proses penciptaan itu tidak bisa diprediksi kapan berapa lamanya gitu, kecuali pesanan ya. Kalau misalkan bukan pesanan, bener-bener bentuk seniman yang ingin dikerjakannya itu membutuhkan waktu, dan kalau ditanya kapan, saya nggak tahu kapan selesainya, kapan bisa jadinya gitu. Oke. Ya, nanti kita bakal ngobrol lagi lovers ya, bareng sama Mbak Clara. Aku mau nanya tentang arti kritik dari seorang Clara Eng ya kan. Udah menciptakan sesuatu, habis itu pasti dapat feedback dong ya dari orang-orang yang sudah menikmati karyanya Mbak Clara ini. Sementara itu kalau lo pengen gabung sama kita di Twitter, gue mau nanya novel apa sih yang sekarang lagi lo baca lovers ya. Lo boleh mention di Twitter @ufm947, atau mau tanya-tanya juga ke @clara_eng seputar tulisan-tulisannya Mbak Clara. Kalau lo memang pembaca setianya novel-novelnya Mbak Clara, boleh juga ya. Tapi gue bakal balik lagi. Sekarang gue tinggalin lo dulu dengan satu lagu dari John Mayer. Nah kan gue di edisi kali ini jenius semua yang gue puterin ya. John Mayer dan juga Taylor Swift. This one is Half of My Heart. UFM 94,7.